Pancen jamane wis jaman edan Mas ya. Jaman edan niku yo aja melu-melu edan ya. Jadi poro-poro parang-poro yang ada di Jakarta, yang ada di yang lainnya, iki akeh geger wis jamane ya ta. Jamane podo uring-uringan, jamane podo lok-lokan. Itu sudah hal yang biasa karena hidup kita berdampingan, bahwa hati kita berbolak-balik, bahwa kita kadang jadi setan, kadang bersifat Tuhan. Ini ya. Oleh karenanya ngaji itu penting Mas ya. Ngaji itu penting. Yang tidak ngaji ya nggak ngerti. Mbah Kiai, Mbah Ustadz, Pak Habib lan liyane para penceramah itu selalu menyebut nama setan, tetapi tidak pernah mendefinisikan setan itu sopo ya. Gitu Mbah. Setan itu sopo itu harus jelas bahwa setan itu ya awake dhewe iki nalikane berbuat tidak terpuji. Nah, itu. Kula ngaji ku penting. Sanajan ning pinggir laut ora apa-apa, sing penting ya dimengerti. Karena kalau kita jadi setan tidak akan mendapat pertolongan Tuhan ya. Ya, ngaji keselamatan, ngaji Islam itu artinya mengaji keselamatan, bukan malah lok-lokan. Ya ben sing poro-poro lok-lokan antar Habib lok-lokan ya ora apa-apa. Antar keturunan ngaku keturunan Rasulullah ning nyatane berbuat tercela tidak terpuji ya ora apa-apa wis ben selama salah ya. Para kiai dilolokne ya ben. Ning kiai ojo melok lolokne, nek ngelok-melokne sampean ora kiai sampean itu setan ya ta. Nek setan ora dapat pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu dari berbagai permasalahan. Ya permasalahan hidup itu kalau tidak ditolong oleh Tuhan itu repot ya ta, repot. Apalagi kalau sudah dimurkai oleh Tuhan sangat repot. Makanya ada tuntunan 7 tuntunan itu yang sudah tertera, yang sudah populer, namun tidak pernah dijelaskan secara jelas. Hanya disampluk-sampluk saja, ya. Maka dari itu monggo ngaji Mbah, nggih sing tuwek-tuwek ngaji, wis ora apa-apa, sing ketok lan sing ora ketok ngaji kabeh, ngaji bareng. Ya. Ngaji iku rasa kudu aneh-aneh. Aku berlindung pada Tuhan. Nah, aku manusia, berlindung pada Tuhan, Tuhannya manusia. Siapa namanya? Allah. Nah, adapun yang punya nama lain monggo, yang penting tidak disekutukan, tidak disamakan dengan yang lain. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Artinya apa? Dari perilaku yang terkutuk. Jadi setan itu saya, juga panjenengan ketika Anda ketika berbuat terkutuk, berbuat tidak terpuji. Ya. Kalau berbuat terpuji seperti apa? Ya namanya Rasulullah bersifat Tuhan, utusan Tuhan. Utusan Tuhan itu siapa saja? Ya orang-orang yang terpuji. Itu kalau dalam bahasanya Arab disebut Muhammad. Muhammad itu artinya orang terpuji. Mengakui sepenuh hati orang yang terpuji, utusan Allah. Nah, itu artinya bahasa-bahasa yang lugas, bahasa yang keselamatan. Jadi siapapun yang datang kepada Anda, memberi makan, memberi minum, tidak diracun, makanya itu adalah utusan Tuhan yang wajib kamu taati, yang wajib kamu hormati. Jadi kalau ada utusan datang kepada Anda, kamu lecehkan, kamu marah-marah, kamu uring-uring dan lain sebagainya, wah sampean akan dapat maghdubi alaihim, dapat marahnya Tuhan. Tuhan marah. Jadi kalau agama itu tuntunan untuk siapa saja yang mau, bukan hanya orang Islam saja, bukan hanya orang Kristen saja, bukan hanya orang Konghucu, Buddha saja, tetapi bagi orang yang mau, bagi seluruh umat manusia. Maka jangan tergesa-gesa marah dulu, karena marah itu adalah setan. Sampean marah, sampean jadi setan. Ya. Jadi kalau kita berpikir jauh bahwa setan itu ternyata adalah saya ketika tidak terpuji, maka jauhilah. Itu musuhmu sendiri. Jadi musuh kamu sendiri itu ya kamu itu diantaranya ketika berbuat tidak terpuji. Nah, ini syarat orang mau minta pertolongan Tuhan itu diantaranya berbuat terpuji, menghargai orang yang terpuji. Ya, jadi jangan langsung yang tinggi-tinggi dulu. Ini dulu.
Mari mereka-mereka organisasi besar, NU dan lain sebagainya ya, Muhammadiyah dan lain sebagainya, FPI dan lain sebagainya, dan ormas-ormas besar yang lain yang ada di Indonesia, jangan mau jadi setan. Jangan mau. Nah, kalau jadi setan, kamu tidak akan mendapat pertolongan Tuhan. Ini berbahaya ini. Nah, kalau memang ada demo-demo yang ada di sana, yang ada di Jakarta maupun tempat lain, pelajari dulu dengan baik. Jadilah pendemo yang baik, jangan jadi pendemo yang jadi setan. Ya, jadilah pengkritik yang baik, jangan jadi setan. Agar ketika mendemo dan agar ketika kamu mengkritik, maka Anda akan mendapat pertolongan Tuhan. Nah, kalaulah mendemo dengan cara yang tidak terpuji, mengkritik dengan cara yang tidak terpuji, maka kamu tidak akan mendapat pertolongan Tuhan. Nah, kalau bahasanya orang Islam, Allah. Kalau bahasanya orang yang lain, nah, terserah, monggo, silahkan. Yang penting tidak engkau sekutukan. Kalau engkau sekutukan, bagaimana? Namanya menyamakan Tuhan dengan yang lain. Tuhan wajib marah. Maghdubi alaihim waladhdallin, dan juga disesatkan. Jadi kalau anda mereka jadi setan, maka ya tersesat atau disesatkan, tidak akan mendapat pertolongan Tuhan. Nah, dari sini sudah jelas bahwa setan itu aku juga dirimu. Ketika tidak terpuji, maka musuh besar utama adalah aku dan juga dirimu ketika tidak terpuji. Meraih pertolongan Tuhan tidak mudah. Ketika kita tidak mendapatkan pertolongan itu karena kita memang jadi setan. Nah, kalau kita menjadi bersifat ketuhanan, maka menyatu dalam diri kita adalah sifat Tuhan. Kita jadi orang yang terpuji. Nah, bagaimana ceritanya? Ada. Wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau itu ditunjuk karena yang menunjuk Tuhan. Aku juga ditunjuk, dirimu juga ditunjuk, dan semua orang ditunjuk engkau. Kecuali menjadi rahmat seluruh alam. Jadi seluruh alam itu macam-macam. Ada alam malaikat, ada alam tumbuhan, ada alam hewan, macam-macam lah, alam manusia dan sebagainya. Seluruh alam pokoknya itu ya. Itu dipikirkan sendiri saja, dipikir sendiri saja. Kita menjadi rahmat, artinya kita itu menjadi orang yang terpuji. Tidak menyia-nyiakan, apalagi sesama manusia kok tuding-menuding, marah-memarah. Ya podo-podo jadi setan ya mas, sama-sama jadi setan ya, tidak jadi bersifat Tuhan. Nah, oleh karenanya rahmat seluruh alam ini penting kita menjadi rahmat, kita menjadi terbaik, kita menjadi yang terpuji. Ya, nah, kalau tidak menjadi yang terpuji bagaimana? Ya tetap aja jadi setan. Kalau yang terpuji hasilnya apa? An'amta alaihim, akan mendapat nikmat dari Tuhannya, akan mendapat kenikmatan berupa saja, apa saja. Nah, kenikmatan ketentraman, kenikmatan keamanan, kenikmatan pendapatan, kenikmatan semuanya akan mendapat kenikmatan. Jadi kalau tidak begitu, maka ketika kita jadi setan, maka kita akan mendapat kesesatan, akan disesatkan. Nah, dan juga akan dimarahi, bukan hanya disesatkan saja, akan dimarahi oleh Tuhan. Nah, maka kita jadi repot, kita tidak akan dapat apa-apa. Itu kunci, ukurannya adalah di tuntunan 7 itu. Ya, itu ketuntunan 7 itu baru sebelum mulai mengkaji atau sebelum mulai ngaji. Jadi kalau ngaji itu ya
Ya dari awal dulu, dari mendapat perlindungan Tuhan dulu, dari siapa setan itu dulu, dari siapa kita manusia dulu. Nah, kalau itu baru menginjak yang lain. Nah, jadi kalau 7 tuntunan ini itu sudah rinci sekali, di antaranya adalah menjadi babon-babonnya tuntunan, menjadi dasar tuntunan. Jadi sini sudah dijelaskan, maka terakhir adalah surga dan neraka, nikmat atau sengsara, atau dimarahi oleh Tuhannya. Jadi sedikit pengajian ini, siapa diri Anda, apakah setan atau bukan, terpuji atau terkutuk, itu menjadi dasar ngaji yang keduanya. Ini baru ngaji yang pertama ya. Ya sampai di sini dulu ngaji yang pertama.